Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di pertemuan kali ini dalam rangka mengikuti perkuliahan atau materi dari subjek mata kuliah kita Filsafat Hukum Islam. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang istiqomah dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya muliakan, materi kita hari ini adalah prinsip-prinsip hukum Islam, ya, prinsip-prinsip hukum Islam. Baik, singkat saja. Kita langsung mulai. Ada prinsip yang disebut sebagai adamul haraj, ya. Adamul haraj ini pada dasarnya menunjukkan bahwa hukum Islam itu sesuai dengan kondisi fitrah manusia, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai makhluk yang lemah dan tidak menyukai adanya beban berat yang dipikul, ya. Manusia juga tidak suka jika dia dipaksa begitu saja dalam aktivitas amalnya sehari-hari. Karena itulah syariat Islam memahaminya sehingga selalu disesuaikan dengan tingkat pemahaman akalnya dan berusaha memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Nah, ini seperti dikemukakan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Hasbi As-Siddiqi, salah seorang pakar filsafat hukum Islam di Indonesia. Beliau menyebutkan bahwa hukum Islam itu menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan ini menunjukkan bahwa hukum Islam sejatinya memberikan banyak sekali kebaikan demi kebaikan untuk umat manusia, bukan untuk memaksakan, bukan untuk mempersulit, dan bukan untuk menindas dan sebagainya. Nah, Nabi Muhammad SAW menerangkan dalam salah satu sabdanya, qala Rasulullah SAW, la darara wa la dirara. Yang maknanya kata Nabi tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Nabi SAW juga bersabda, ad-dinu yusrun, bahwa agama itu mudah. Hadis riwayat Bukhari dan Nasai, ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, yassiru wa la tu'assiru, yang artinya berikanlah kemudahan, permudahlah orang lain, ya, dan jangan kamu mempersulit. Hadis riwayat Bukhari. Ya, dari sini saja sebenarnya menggambarkan bahwa Rasulullah SAW ingin membawa ajaran yang tidak mempersulit, membawa ajaran syariat Islam yang tidak untuk menyusahkan orang lain. Karena inilah diantara prinsip dan karakteristik dari agama Islam itu, hadirin sekalian. Nah, hukum Islam itu selalu memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan. Semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Tidak ada yang menjadi beban. Contoh misalkan kewajiban sholat, ya. Hadirin sekalian, kita diwajibkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara perintah Allah, di mana kita hanya perlu untuk menyisihkan waktu beberapa menit saja untuk melaksanakannya. Tidak memerlukan biaya besar asalkan berpakaian pantas dan menutup aurat, ya. Coba kira-kira kalau orang sholat, ya, sholat 4 rakaat misalkan, ya, kira-kira berapa waktu yang diperlukan untuk sholat 4 rakaat? Mungkin 10 menit, ya, paling lama 15 menit gitu. Kalau misalkan sholatnya berjamaah ditambah dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu berdoa, ya 15 menit, 20 menit mungkin, ya. Taruhlah mungkin orang punya kesibukan, kira-kira 10 menit bisa dikerjakan. 10 menit kita ada 5 kali kewajiban sholat, makanya butuh waktu sekitar 50 menit atau enggak sampai 1 jam, ya 1 jam lah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala tuntut untuk sholat sehari semalam, ya. Bagaimana kita diberikan Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam, ternyata hanya 1 jam kita diminta untuk sholat. Gerakan-gerakannya pun tidak ada yang aneh, ya. Malah justru menurut banyak penelitian modern bahwa aktivitas sholat itu jauh lebih hebat daripada senam biasa, ya. Bermanfaat bagi kesehatan, bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Ia tidak pernah memberatkan manusia melainkan hanya sekedar yang Dia mampu, ya. Kita sering mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Al-Baqarah 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan beban, ya, melainkan itu semua sesuai dengan apa yang memang dimampui oleh manusia itu sendiri.
Jadi ketika Allah turunkan syariat, Allah turunkan hukum-hukumnya bagi kita, maka tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa agama ini adalah sesuatu yang dibebani oleh Allah kepada kita. Meskipun kita disebut sebagai makhluk mukallaf, artinya makhluk yang memang memiliki konsekuensi ya untuk mengerjakan, melaksanakan perintah dan jauhi larangan, mukallaf. Tapi setiap perintah dan larangan itu sejatinya sudah Allah Subhanahu wa taala sesuaikan dengan kemampuan kita sebagai manusia. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk menjadikan suatu kesulitan bagi kalian. Al-Maidah ayat 6. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, kemudian prinsip hukum Islam yang kedua adalah menyedikitkan beban ya, taqlilut takalif ya, hadirin sekalian. Nah, prinsip kedua ini masih berkaitan erat dengan prinsip pertama. Ya, pada masa Rasulullah SAW, Nabi SAW melarang umatnya untuk banyak bertanya dan meminta ketentuan-ketentuan hukum. Kecuali apa yang memang Allah SWT turunkan dalam ayat Al-Quran maupun apa yang memang Nabi SAW sampaikan. Ya, beliau justru menganjurkan umatnya untuk memetik kaidah-kaidah umum yang nantinya ini bisa dijadikan sarana ya dalam melakukan ijtihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa." Ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan meringankan. Ya, Allah Subhanahu wa taala hendak meringankan. Apa yang diringankan? Ya, yakni sikap perasaan berat manusia. Kan manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa ya. Baik. Ya, meskipun ada banyak perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, ya, tapi sesungguhnya perintah-perintah yang Allah turunkan bagi kita tersebut itu sudah Allah setting ya, bukan untuk menjadi beban bagi kita umat manusia. Hadirin sekalian, yang berikutnya adalah prinsip hukum Islam itu diturunkan secara berangsur-angsur atau tadrijian ya. Baik satu masyarakat, terlebih yang masih bercorak tradisional, cenderung akan menentang jika ada sesuatu yang baru yang datang kemudian dalam kehidupannya ya. Apalagi jika sesuatu yang baru tersebut justru bertentangan dengan tradisi yang ada. Oleh karena itulah, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan suatu hukum atau panduan yang sifatnya baru bagi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta secara frontal dan revolusioner merubah paradigma yang ada di masyarakatnya ya. Al-Quran sendiri juga diturunkan selama berangsur-angsur ya, 22 tahun lebih, sekitar 23 tahun kata dibulatkan lah gitu ya. Ya, surat demi surat, ayat demi ayat, tidak langsung blek sekali turun gitu ya. Nah, ini menggambarkan sebenarnya bahwa hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu pun juga sesuai dengan setiap kondisinya ya. Supaya apa? Supaya jiwa manusia lebih mudah untuk menerimanya ya. Ya, jiwa manusia untuk siap untuk meninggalkan apa yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditinggalkan gitu ya. Nah, kita bisa lihat tadi sekalian contoh paling konkret misalkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar ya. Apa itu khamar? Minuman keras ya, minuman yang memabukkan. Ya, kita tahu bahwa orang Arab dahulu punya kebiasaan berjudi, minum khamar, yang itu sudah boleh dibilang berurat berakar dalam kehidupan dan tradisi mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala awalnya hanya memberikan informasi bahwa di dalam khamar terdapat manfaat dan mudarat ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya di dalam judi fil maisir fil khamri wal maisir di dalam minuman keras, khamar dalam perjudian itu memang terdapat ada sejumlah kemanfaatan, ya, ada keuntungan yang bisa didapatkan. Ya, tetapi kerugiannya itu jauh lebih besar. Wa ismuhuma akbaru min nafihima, ya. Potensi untuk jatuh kepada dosa itu justru malah lebih besar. Al-Baqarah ayat 219 ya. Nah, setelah kemudian panduan ini terus berlangsung ya, mulai dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat Arab, sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan suatu ketika ya, ada orang yang dia mengerjakan sholat tapi kemudian ternyata sholatnya malah kacau ya. Dia salah baca, dia lupa rakaatnya. Kenapa? Karena dia pada saat itu sholat dalam keadaan masih dalam pengaruh minuman keras. Ya.
Karena pada awalnya minuman keras tidak langsung auto diharamkan, ya, tapi Allah berikan panduan pada orang Arab bahwa minuman keras itu ada terdapat kebaikan, tapi juga ada potensi dosa. Nah, ternyata di antara orang-orang Arab ada yang memang mereka yang sudah beriman masuk Islam, sahabat Nabi, mereka sholat tapi dalam keadaan masih pengaruh minuman keras, ya. Nah, akhirnya kemudian mereka kacau dalam sholatnya, ya. Maka turunlah An-Nisa ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan sholat, jangan kalian mendekati sholat. Wa antum sukara, dalam keadaan kalian masih dalam pengaruh minuman keras, dalam keadaan masih apa ya? Masih ada pengaruh mabuk gitu, ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian benar-benar paham apa yang kalian ucapkan dalam sholat, ya. Nah, ini sudah mulai ada penekanan, ya. Sebelumnya Allah berikan opsi, berikan gambaran ingin eh, mencoba melogikakan pada masyarakat Arab pada saat itu, khamar itu punya manfaat tapi juga punya potensi dosa. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala beri kesan lebih tegas, jika mau mengerjakan sholat maka jangan sampai ada pengaruh minuman keras. Akhirnya orang mulai meninggalkan minuman keras. Nah, lalu kemudian nanti ketika umat Islam sudah mulai kuat dalam pemahamannya, imannya itu, ya. Mereka sudah paham bahwa memang khamr ini lebih banyak mudaratnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas pada Al-Maidah ayat 9 dengan firman-Nya yang sangat terkenal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Ya. Di ayat itulah Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyebutkan bahwa khamr, berjudi, ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab, ya. Mengundi nasib dengan anak panah, wal azlam rijus min amali syaitan, itu adalah termasuk di antara perbuatan keji, ya, yang berorientasi pada perbuatan syaitan, bahkan min amali syaitan. Fajtanibuhu, secara tegas Allah katakan maka jauhilah perkara khamar tersebut, ya, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan jaminan kehidupan yang lebih baik, ya, mulia di dunia, mulia di akhirat. Nah, maka pada saat itu hadirin yang saya muliakan, dalam banyak tafsir disebutkan bahwa, ya, para sahabat Nabi SAW ketika turun ayat ini mereka kemudian pada pulang ke rumah masing-masing dan mereka menumpahkan, ya, gentong-gentong yang berisi khamar yang mereka simpan, karena sebagian mereka masih masih bisa meminum khamar gitu, ya. Ketika turun ayat ini mereka paham di sini Allah Subhanahu wa taala sudah mulai tegas, ya. Ya, dan mereka sudah punya keimanan, kekuatan, keyakinan yang betul terhadap Islam, maka mereka pun kemudian sami'na wa ata'na, dan mereka tinggalkan sesuatu yang memang membudaya tidak baik tersebut. Nah, ini menunjukkan contoh di antara syariat Islam itu diturunkan dengan cara bertahap atau apa tadi? Tadrijian. Yang berikutnya, ya, memperhatikan kemaslahatan manusia, riayatul masalih, ya. Riayatul masalihil nas, ya. Nah, jadi poinnya adalah tidak ada satupun ketentuan hukum Islam itu yang mencelakakan umat manusia. Perintah, larangan, panduan, semuanya itu dalam rangka untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu sendiri. Dalam rangka untuk memanusiakan manusia. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum itu tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Menurut Anwar Harjono, ya. Kenapa? Karena tadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ketika turunkan perintah, syariat, larangan itu semuanya ada kebaikan di balik itu, ya. Bukan semata karena Allah Subhanahu wa taala ingin, ya, tanda kutip ingin dipuji, ingin diagungkan. Dan memang kita punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi Allah Subhanahu wa taala di balik setiap menurunkan hukum syariat, maka begitulah juga ketika hukum itu ditetapkan, baik lewat fatwa atau ijtihad para ulama pun, semuanya mestilah merujuk kepada aspek kemaslahatan manusia. Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam saya menyebutkan dalam ungkapan yang sangat terkenal, wasyariatu kulluha masalih, imma tadra'ul mafasid au tajlibul masalih, ya. Bahwa semua ketentuan hukum ini, ya, itu semuanya uh, berorientasi kemaslahatan. Semuanya dalam rangka untuk menjaga kebaikan kemaslahatan umat manusia, baik dengan cara menolak segala bentuk
kemudaratan, resiko, kerugian, kesulitan dan semisalnya, maupun dengan cara mendatangkan kemaslahatan dan kebermanfaatan itu sendiri. Di samping didorong oleh kebutuhan praktis, hukum Islam juga dapat direnungkan maknanya, ya, untuk mengetahui apa yang memang dibolehkan dan dilarang. Jadi memang ada sisi di mana bersifat ta'abudi, kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Nabi ajarkan dalam rangka sebagai bentuk ketaatan kita murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik itu sebenarnya juga banyak aspek dalam hukum-hukum tersebut yang bisa kita gali hikmahnya, ya. Jadi antaranya maqasidus syariah yang menjadi satu term atau satu tema tersendiri yang bahkan menjadi core dalam kajian filsafat hukum Islam, maqasidus syariah, ya. Para ulama menyebutkan diantaranya memelihara eksistensi agama, ya, eksistensi akal, jiwa, keturunan, harta benda, dan memelihara hajat-hajat hidup manusia yang lain seperti lingkungan, ya, eh, ekosistem alam semesta, gitu ya, dan sustainability, keberlangsungan kehidupan kita secara umum, gitu ya. Dan itulah hikmah di balik pensyariatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Allah syariatkan, melainkan itu semua dalam rangka untuk kebaikan manusia. Hadirin sekalian, kemudian yang berikutnya prinsip hukum Islam adalah mewujudkan keadilan yang merata, ya, tahqiqul adalah. Prinsip ini juga merupakan salah satu keistimewaan hukum Islam dalam memanusiakan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalkan wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan keadilan. I'dilu, berlaku adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa. Karena berlaku adil itu akan mendekatkan kalian kepada sikap takwa. Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima, ya. Kunu qawwamina bil qist. Kata Allah, jadilah kalian orang-orang yang bersikap tegas, teguh di dalam menjalankan sikap adil. Baik. Karena itulah dalam Islam, pemberlakuan sanksi bagi setiap pelaku tindak kriminal dan penyimpangan sosial itu berlaku pada semua orang, tanpa pandang bulu, ya, istilahnya. Equality before law, ya. Sama sekali tidak membedakan apakah anak kecil, apa anak orang terhormat, bangsawan, pejabat, pedang, maupun rakyat kecil. Islam sama sekali tidak membenarkan praktek membeli hukum dengan uang atau kekuasaan seperti yang banyak terjadi di zaman sekarang. Ketidaktegakan hukum itu yang justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kebaikan bagi umat manusia. Ya. Kita juga mengenal, ya, ada statement Nabi SAW, kata Nabi SAW, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Ya, kalimat yang sangat populer sekali dalam hadis. Nabi SAW menyatakan, seandainya putri tercinta beliau Fatimah radhiyallahu taala anha itu mencuri, maka beliau sendiri yang akan mengeksekusi, menegakkan hukumnya, ya, potong tangan, gitu ya, menurut hukum Islam. Ya, kenapa diberlakukan seperti ini? Karena jika hukum hudud, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu diberlakukan dengan baik, terutama dalam hal jinayah misalkan, dalam rangka memberikan keadilan, dan efeknya luar biasa, orang akan lebih eh, berpikir, ya, orang akan berhati-hati untuk jangan sampai terjerumus melakukan perbuatan kemungkaran yang sama. Orang akan lebih tercegah jadi berbuat sesuatu apa yang memang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka tegaklah hukum, keadilan bisa dirasakan oleh setiap orang. Nah, inilah hadirin sekalian beberapa di antara prinsip-prinsip hukum Islam secara singkat, ya. Jadi tadi kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hukum Islam ini sebagai beban, dan ketika Allah turunkan perintah itu, perintah larangan itu sebenarnya sudah Allah atur dengan standar kemampuan manusia, ya. Taklilut takalif, Allah tidak sedang ingin menambah kesulitan bagi manusia, gitu ya. Kemudian juga disyaratkan secara berangsur-angsur, ya. Kemudian sangat memperhatikan aspek kemaslahatan manusia dan juga berorientasi keadilan di antara prinsip-prinsipnya. Sebenarnya banyak lagi prinsip-prinsip lain, ya, yang saya kira bisa kita gali dan bisa kita kembangkan. Namun ini beberapa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.